Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami sayangi. Selamat datang kembali di channel Naskar, sebuah ruang di mana kita bisa berbincang santai, berbagi informasi, dan saling mendukung untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik, terutama di usia emas kita. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas sebuah topik yang sesungguhnya sangat fundamental bagi kebahagiaan dan kesejahteraan kita sebagai manusia, namun seringkali terasa canggung atau bahkan dihindari untuk dibicarakan secara terbuka. Topik tersebut adalah mengenai bagaimana kita dapat terus menjaga dan menikmati kehidupan seksual yang aman, nyaman, dan memuaskan di usia lanjut. Mungkin sebagian dari kita merasa bahwa topik ini kurang pantas atau sudah tidak relevan lagi seiring bertambahnya usia. Namun, kami di Naskar percaya bahwa keintiman, dalam segala bentuknya termasuk ekspresi seksual, adalah bagian alami dan penting dari fitrah kemanusiaan yang dianugerahkan Sang Pencipta, yang tidak lekang oleh waktu dan tidak pula dibatasi oleh angka usia semata. Kebutuhan untuk merasa dicintai, dihargai, dan merasakan kedekatan fisik serta emosional dengan pasangan adalah sesuatu yang universal dan bisa terus ada sepanjang hayat. Banyak sekali anggapan di masyarakat, mungkin juga di sekitar kita, yang seolah-olah mengatakan bahwa gairah seksual akan otomatis padam seiring dengan kerutan di wajah atau uban di rambut. Ada pula pandangan yang menganggap bahwa di usia senja, fokus kita seharusnya hanya pada ibadah atau cucu, seolah-olah kebutuhan personal lainnya menjadi tidak penting. Padahal, keintiman dan kehangatan hubungan suami istri bisa tetap menyala dan bahkan bertransformasi menjadi bentuk yang lebih matang dan mendalam. Justru di usia ini, ketika anak-anak mungkin sudah mandiri, kita memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk kembali fokus pada hubungan dengan pasangan. Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa menjaga kehangatan dan keintiman dengan pasangan adalah salah satu pilar penting dalam menjaga semangat hidup dan kebahagiaan di masa tua? Kami sungguh berharap diskusi kita kali ini bisa membuka wawasan baru, menghilangkan keraguan, dan memberikan inspirasi praktis bagi Bapak dan Ibu sekalian. Tujuan utama kami di Naskar adalah untuk menyediakan informasi yang akurat, berlandaskan pemahaman yang benar, serta disampaikan dengan cara yang santun dan mendukung penuh kesejahteraan Bapak dan Ibu. Kami ingin Bapak dan Ibu merasa nyaman dan tidak sendirian dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang datang seiring usia. Memahami bahwa kehidupan seksual di usia lanjut mungkin berbeda dengan masa muda adalah langkah awal yang penting. Perbedaannya bukan berarti lebih buruk, namun lebih kepada penyesuaian dan penemuan kembali cara-cara berekspresi yang sesuai dengan kondisi fisik dan emosional saat ini. Kita tidak lagi mengejar kuantitas semata, melainkan kualitas dari setiap momen kebersamaan. Keintiman yang berkualitas adalah yang didasari oleh rasa saling pengertian, kasih sayang yang tulus, dan penerimaan apa adanya terhadap pasangan. Ini adalah sebuah perjalanan yang bisa dinikmati berdua. Sebuah kesempatan untuk memperdalam ikatan yang sudah terjalin selama bertahun-tahun, atau bahkan menemukan kembali percikan-percikan yang mungkin pernah meredup. Mari kita buka pikiran dan hati kita untuk menerima bahwa setiap fase kehidupan memiliki keindahannya sendiri, termasuk dalam hal keintiman. Setelah kita membuka diri terhadap pentingnya keintiman di usia lanjut, langkah berikutnya yang tidak kalah krusial adalah membangun dan memelihara komunikasi yang terbuka, jujur, dan mendalam dengan pasangan. Komunikasi adalah jembatan emas yang menghubungkan dua hati, dua pikiran, dan dua jiwa, terutama dalam konteks hubungan intim. Di usia senja, ketika tubuh kita mungkin telah mengalami banyak perubahan dan kebutuhan, kita pun bisa jadi berevolusi. Kemampuan untuk berbicara dari hati ke hati dengan pasangan menjadi semakin tak ternilai harganya. Jangan pernah merasa ragu, malu, atau sungkan untuk mengungkapkan apa yang Bapak dan Ibu rasakan, apa yang menjadi keinginan terdalam, apa yang membuat nyaman, dan sebaliknya, apa yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan rasa sakit. Kejujuran dalam menyampaikan hal ini, tentu dengan cara yang lembut dan penuh kasih, akan menghindarkan kita dari kesalahpahaman yang bisa berujung pada kekecewaan atau jarak emosional. Seringkali, kita berasumsi bahwa pasangan sudah tahu apa yang kita inginkan atau rasakan, padahal belum tentu demikian.
Setelah puluhan tahun bersama pun, pikiran dan perasaan seseorang bisa berubah. Oleh karena itu, membicarakan secara spesifik mengenai preferensi, batasan karena kondisi fisik tertentu, atau mungkin adanya kekhawatiran terkait performa, adalah langkah yang sangat bijaksana. Misalnya, jika ada bagian tubuh yang terasa nyeri saat disentuh atau dalam posisi tertentu, sampaikanlah dengan baik kepada pasangan. Dengan begitu, pasangan tidak akan merasa ditolak, melainkan diajak untuk mencari solusi bersama. Begitu juga, sebaliknya, dengarkanlah dengan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh pasangan. Berikan ruang bagi pasangan untuk mengekspresikan dirinya, tanpa takut dihakimi atau diremehkan. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi dua arah, di mana kedua belah pihak merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Mungkin bagi sebagian bapak dan ibu, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas terasa tabu atau tidak biasa, terutama jika selama ini tidak pernah melakukannya. Jika demikian, mulailah secara perlahan. Pilihlah waktu dan tempat yang tepat, di mana bapak dan ibu bisa berbicara dengan tenang tanpa gangguan. Mungkin saat sedang bersantai berdua, atau saat suasana hati sedang baik. Awali dengan mengungkapkan perasaan kasih sayang secara umum, lalu secara bertahap masuk ke topik yang lebih spesifik. Gunakan bahasa yang santun dan mudah dimengerti. Ingatlah, tujuan dari komunikasi ini adalah untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kualitas keintiman, bukan untuk mencari-cari kesalahan atau memaksakan kehendak. Dengan saling membuka diri dan berbagi dari hati ke hati, bapak dan ibu tidak hanya akan menemukan cara-cara baru untuk menikmati kebersamaan secara fisik, tetapi juga akan merasakan kedekatan emosional yang jauh lebih kuat dan memuaskan. Kepercayaan yang terbangun melalui komunikasi yang jujur inilah yang akan menjadi fondasi kokoh bagi keintiman yang langgeng dan membahagiakan hingga akhir hayat. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, adalah sebuah keniscayaan bahwa tubuh kita akan mengalami berbagai perubahan. Ini adalah proses alami yang dialami oleh setiap manusia, dan penting bagi kita untuk menyikapinya dengan bijaksana, penuh penerimaan, dan kasih sayang terhadap diri sendiri maupun pasangan. Dalam konteks keintiman seksual, perubahan fisik ini tentu dapat membawa tantangan tersendiri, namun bukan berarti menjadi penghalang yang tidak bisa diatasi. Kuncinya adalah pemahaman, adaptasi, dan kemauan untuk mencari solusi bersama. Mari kita bedah beberapa perubahan umum yang mungkin dialami dan bagaimana kita bisa menyesuaikannya. Bagi para ibu, salah satu perubahan signifikan yang sering terjadi adalah menopause, yang biasanya ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi. Perubahan hormonal yang menyertai menopause, terutama penurunan kadar estrogen, dapat menyebabkan beberapa gejala seperti vagina terasa lebih kering, menipis, dan kurang elastis. Hal ini bisa membuat hubungan seksual terasa kurang nyaman atau bahkan menyakitkan. Namun, jangan khawatir, Bu, karena ada banyak cara untuk mengatasi hal ini. Penggunaan pelumas berbahan dasar air adalah solusi yang sangat praktis dan efektif untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan kenyamanan saat berhubungan. Pelumas ini aman digunakan dan mudah didapatkan. Selain itu, aktivitas seksual yang teratur justru dapat membantu menjaga kesehatan vagina dengan meningkatkan aliran darah ke area tersebut. Jika keluhan dirasa cukup mengganggu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Dokter mungkin akan memberikan rekomendasi terapi hormonal atau perawatan lain yang sesuai dengan kondisi ibu. Bagi para bapak, perubahan yang mungkin dialami antara lain adalah penurunan kadar testosteron seiring usia. Hal ini bisa berpengaruh pada gairah seksual, kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi, atau membutuhkan waktu rangsangan yang lebih lama. Stamina fisik secara umum juga mungkin tidak sekuat dulu. Sekali lagi, ini adalah hal yang wajar. Penting untuk tidak merasa kecil hati atau tertekan dengan perubahan ini. Komunikasi yang terbuka dengan pasangan menjadi sangat penting di sini. Saling memberikan dukungan dan pengertian akan sangat membantu. Ada banyak cara untuk tetap menikmati keintiman meskipun ada perubahan ini. Fokus pada kualitas sentuhan dan kebersamaan, bukan hanya pada performa semata. Jika masalah ereksi menjadi perhatian utama, konsultasikanlah dengan dokter. Saat ini sudah banyak pilihan pengobatan yang aman dan efektif, namun tentu harus di bawah pengawasan medis.
Terlepas dari gender, perubahan fisik lain yang umum terjadi adalah penurunan kelenturan sendi, munculnya nyeri sendi atau punggung, dan berkurangnya energi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk pemanasan atau foreplay. Foreplay bukan hanya sekadar pembukaan, melainkan bagian integral dari keintiman itu sendiri. Sentuhan lembut, pijatan mesra, ciuman, kata-kata, sayang, semua ini membantu membangun gairah secara perlahan, mempersiapkan tubuh secara fisik dan emosional, serta memperkuat ikatan batin. Pilihlah posisi berhubungan yang paling nyaman dan tidak membebani bagian tubuh yang sakit. Jangan takut untuk bereksperimen dan menemukan posisi-posisi baru yang lebih sesuai dengan kondisi fisik Bapak dan Ibu saat ini. Mungkin posisi berbaring, miring, atau duduk bisa menjadi alternatif yang lebih nyaman daripada posisi tradisional. Yang terpenting adalah kenyamanan dan kenikmatan bersama. Ingatlah, tubuh kita mungkin berubah, tetapi kebutuhan akan kasih sayang dan sentuhan tetap ada. Dengan saling pengertian dan kreativitas, keintiman di usia senja bisa menjadi pengalaman yang sangat indah dan memuaskan. Menjaga kesehatan secara menyeluruh adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk menikmati kualitas hidup yang optimal di usia senja, termasuk dalam aspek kehidupan seksual. Kesehatan fisik dan mental yang prima akan sangat mendukung kemampuan kita untuk tetap aktif secara intim dan merasakan kenikmatan dari hubungan dengan pasangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan rutin dan segera berkonsultasi dengan dokter jika ada keluhan atau pertanyaan terkait kesehatan seksual. Jangan pernah merasa malu atau enggan untuk membicarakan topik ini dengan tenaga medis profesional. Mereka ada untuk membantu dan memberikan solusi terbaik berdasarkan ilmu pengetahuan dan kondisi spesifik Bapak dan Ibu. Banyak kondisi medis kronis yang umum dijumpai pada lansia, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes mellitus, radang sendi atau artritis, dan masalah prostat pada pria. Semua kondisi ini, serta obat-obatan yang digunakan untuk mengelolanya, berpotensi mempengaruhi fungsi dan hasrat seksual. Sebagai contoh, beberapa obat antihipertensi atau antidepresan dapat memiliki efek samping berupa penurunan libido atau kesulitan mencapai orgasme. Penyakit seperti diabetes yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah dan saraf, yang juga berdampak pada kemampuan ereksi pada pria dan lubrikasi pada wanita. Namun, bukan berarti jika memiliki kondisi medis tersebut, lantas kehidupan seksual harus berhenti. Justru dengan pengelolaan penyakit yang baik dan komunikasi yang jujur dengan dokter, banyak solusi dan penyesuaian yang bisa dilakukan. Dokter mungkin dapat menyesuaikan jenis atau dosis obat, merekomendasikan perubahan gaya hidup, atau memberikan terapi pendukung lainnya agar Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati keintiman dengan aman dan nyaman. Selain kondisi fisik, kesehatan mental juga memainkan peran yang sangat besar. Perasaan stres berkepanjangan, kecemasan, depresi, atau masalah citra diri akibat perubahan penampilan fisik dapat secara signifikan menurunkan minat terhadap aktivitas seksual. Jika Bapak atau Ibu merasakan adanya gangguan suasana hati atau tekanan psikologis yang berat, jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor. Terapi dan dukungan yang tepat dapat membantu mengatasi masalah-masalah ini, sehingga Bapak dan Ibu bisa kembali menemukan kegembiraan dan kepuasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keintiman. Ingatlah bahwa kesehatan seksual adalah bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan. Satu hal lagi yang juga tidak boleh dilupakan, terutama jika Bapak atau Ibu baru memulai hubungan baru atau memiliki lebih dari satu pasangan, adalah praktik seks yang aman. Risiko penularan infeksi menular seksual, IMS, tetap ada pada semua usia yang aktif secara seksual. Menggunakan kondom adalah cara yang efektif untuk mencegah penularan IMS dan juga dapat berfungsi sebagai alat kontrasepsi jika diperlukan. Terbuka dan jujur dengan pasangan mengenai riwayat kesehatan seksual masing-masing juga merupakan langkah pencegahan yang penting. Berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencegahan IMS dan tes screening yang mungkin diperlukan. Menjaga kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama, dan dengan proaktif mencari informasi serta bantuan medis,
Bapak dan Ibu dapat menikmati kehidupan intim yang lebih berkualitas, lebih aman, dan lebih membahagiakan. Lingkungan dan suasana di sekitar kita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suasana hati dan kenyamanan, termasuk dalam konteks keintiman. Menciptakan atmosfer yang mendukung, yang terasa aman, nyaman, dan privat, dapat menjadi salah satu kunci untuk membuka pintu menuju pengalaman intim yang lebih rileks dan menyenangkan bersama pasangan. Ini bukan hanya tentang persiapan fisik ruangan semata, tetapi juga tentang menciptakan kondisi emosional yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk merasa terhubung dan bebas mengekspresikan diri. Upaya untuk menciptakan suasana ini juga bisa menjadi bagian dari proses membangun keintiman itu sendiri, sebuah kegiatan yang dilakukan bersama dengan penuh perhatian. Pertama-tama, pastikan privasi Bapak dan Ibu benar-benar terjaga. Di usia senja, mungkin kita tinggal bersama anak atau cucu, atau memiliki jadwal kunjungan keluarga yang padat. Oleh karena itu, penting untuk memilih waktu dan tempat di mana Bapak dan Ibu tidak akan terganggu. Mengunci pintu kamar tidur adalah hal sederhana namun esensial untuk memberikan rasa aman dan bebas dari kekhawatiran akan interupsi. Jika tinggal sendiri pun, pastikan telepon dimatikan atau disetel dalam mode senyap dan jauhkan diri dari potensi gangguan lain seperti televisi yang menyala atau pekerjaan yang belum selesai. Fokus penuh pada pasangan dan momen kebersamaan adalah kuncinya. Selanjutnya, perhatikan kenyamanan fisik di dalam ruangan, terutama kamar tidur. Suhu ruangan yang pas, tidak terlalu panas atau terlalu dingin, akan sangat membantu. Spray dan selimut yang bersih, lembut, dan nyaman di kulit juga menambah kualitas pengalaman. Pencahayaan memegang peranan penting dalam membangun suasana. Cahaya yang terlalu terang mungkin membuat sebagian orang merasa kurang nyaman atau terlalu terekspos, sementara cahaya yang lembut dan temaram, misalnya dari lampu meja dengan dimmer atau bahkan lilin, dengan pengawasan keamanan yang ketat, dapat menciptakan nuansa yang lebih romantis dan intim. Beberapa orang juga merasa lebih rileks dengan adanya aromaterapi yang lembut dan menenangkan, seperti lavender atau cendana, namun pastikan aroma tersebut disukai oleh kedua belah pihak dan tidak terlalu menyengat. Selain aspek fisik, ciptakan juga kenyamanan emosional. Hindari membahas topik-topik yang berat atau berpotensi menimbulkan stres sesaat sebelum atau selama momen intim. Sebaliknya, gunakan waktu tersebut untuk saling memuji, mengungkapkan rasa sayang, atau mengenang momen-momen indah bersama. Sentuhan-sentuhan non-seksual yang penuh kasih sayang, seperti pijatan ringan di bahu atau punggung, atau sekadar berpelukan sambil berbincang ringan, dapat menjadi jembatan yang indah menuju keintiman yang lebih dalam. Jika merasa lelah atau tidak dalam suasana hati yang baik, lebih baik komunikasikan hal tersebut dengan jujur kepada pasangan daripada memaksakan diri. Keintiman yang dipaksakan jarang sekali menghasilkan kepuasan. Ingatlah, Bapak dan Ibu berhak untuk merasa nyaman dan bahagia. Dengan sedikit perhatian dan usaha bersama, menciptakan suasana yang mendukung keintiman bisa menjadi ritual menyenangkan yang memperkuat ikatan kasih sayang. Sangat penting untuk kita pahami bersama, Bapak dan Ibu, bahwa konsep keintiman itu sendiri jauh lebih luas dan kaya makna daripada sekadar aktivitas seksual penetratif. Meskipun hubungan seksual bisa menjadi salah satu ekspresi keintiman yang penting bagi banyak pasangan, namun ia bukanlah satu-satunya jalan untuk merasakan kedekatan, kasih sayang, dan keterhubungan emosional yang mendalam. Terutama di usia senja, ketika mungkin ada berbagai keterbatasan fisik atau perubahan kondisi kesehatan, kemampuan untuk menemukan dan menghargai berbagai bentuk keintiman lain menjadi semakin krusial untuk menjaga kehangatan dan keharmonisan rumah tangga. Memperluas cakrawala pemahaman kita tentang keintiman akan membuka banyak pintu menuju kebahagiaan bersama yang lebih utuh. Salah satu bentuk keintiman yang paling mendasar adalah sentuhan fisik non-seksual. Sentuhan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyampaikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Bergandengan tangan saat berjalan-jalan sore, sebuah pelukan hangat di pagi hari, usapan lembut di punggung saat pasangan merasa lelah, atau sekadar duduk berdekatan sambil menonton televisi, semua itu adalah bentuk-bentuk sentuhan yang dapat memelihara kedekatan.
Pijatan ringan di kaki atau bahu juga bisa menjadi cara yang indah untuk saling memanjakan dan menunjukkan perhatian. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari sentuhan-sentuhan sederhana ini. Karena seringkali hal-hal kecil, inilah yang membuat hati terasa hangat dan dicintai. Keintiman emosional adalah pilar lain yang sangat penting. Ini melibatkan kemampuan untuk saling berbagi perasaan, pikiran, harapan, dan kekhawatiran terdalam tanpa rasa takut dihakimi. Menjadi pendengar yang baik bagi pasangan, menunjukkan empati terhadap apa yang dirasakannya, memberikan dukungan saat ia menghadapi kesulitan, dan merayakan keberhasilannya bersama-sama adalah wujud nyata dari keintiman emosional. Percakapan dari hati ke hati, di mana bapak dan ibu benar-benar merasa terhubung secara jiwa, seringkali memberikan kepuasan batin yang tak ternilai. Saling menghargai pendapat, meskipun berbeda, dan selalu berusaha untuk memahami sudut pandang, pasangan juga merupakan bagian dari membangun kedekatan emosional yang kuat. Ada pula keintiman intelektual, yaitu ketika bapak dan ibu merasa terhubung melalui minat atau gagasan yang sama. Mungkin bapak dan ibu gemar membaca buku lalu mendiskusikannya, menikmati jenis musik atau film yang sama, atau memiliki hobi yang bisa dilakukan bersama seperti berkebun atau melukis. Melakukan aktivitas yang merangsang pikiran bersama-sama dapat menciptakan ikatan tersendiri dan memberikan bahan percakapan yang menarik. Bahkan, mempelajari hal baru bersama, misalnya mengikuti kursus atau seminar, bisa menjadi pengalaman yang memperkaya hubungan. Terakhir, namun tidak kalah penting, adalah keintiman spiritual. Bagi banyak pasangan, berbagi keyakinan dan nilai-nilai spiritual yang sama, serta melakukan kegiatan ibadah bersama, dapat menjadi sumber kekuatan dan kedamaian yang luar biasa dalam hubungan. Saling mendoakan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan bersama-sama merenungkan makna hidup dapat memperdalam ikatan spiritual yang melampaui aspek fisik dan emosional semata. Dengan menyadari dan mempraktikkan berbagai bentuk keintiman ini, bapak dan ibu akan menemukan bahwa hubungan dengan pasangan menjadi semakin kaya, berwarna, dan memuaskan, terlepas dari frekuensi atau intensitas aktivitas seksual. Keintiman yang holistik inilah yang akan menjadi sumber kebahagiaan sejati di usia senja. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, sampailah kita di penghujung pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana menjaga kehidupan seksual yang aman, nyaman, dan memuaskan di usia lanjut. Semoga apa yang telah kita diskusikan bersama dapat memberikan pencerahan, menumbuhkan semangat baru, dan menghilangkan keraguan atau kesalahpahaman yang mungkin selama ini ada. Ingatlah selalu bahwa menikmati keintiman dalam segala bentuknya adalah hak setiap individu, termasuk bapak dan ibu yang telah memasuki usia emas. Usia bukanlah penghalang untuk merasakan kasih sayang, kedekatan, dan kebahagiaan bersama pasangan tercinta. Sebaliknya, usia senja justru dapat menjadi masa di mana kita bisa menikmati keintiman dengan lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih mendalam. Jangan biarkan anggapan-anggapan yang keliru dari lingkungan atau rasa kurang percaya diri menghalangi bapak dan ibu untuk meraih kualitas hubungan yang lebih baik. Perubahan fisik dan kondisi kesehatan memang merupakan bagian dari perjalanan hidup. Namun dengan komunikasi yang terbuka, kemauan untuk beradaptasi, dukungan medis yang tepat, serta kreativitas dalam mengeksplorasi berbagai bentuk keintiman, semua tantangan tersebut dapat dihadapi dan diatasi bersama. Fokuslah pada kualitas hubungan, pada kasih sayang yang tulus, dan pada setiap momen kebersamaan yang berharga. Hargai setiap sentuhan, setiap percakapan dari hati ke hati, dan setiap kesempatan untuk saling menunjukkan perhatian. Kami di Naskar berharap, melalui video ini, Bapak dan Ibu merasa lebih berdaya dan termotivasi untuk terus merawat api cinta dan kehangatan dalam rumah tangga. Jika ada kendala atau pertanyaan lebih lanjut yang bersifat sangat pribadi atau memerlukan penanganan medis, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, psikolog, atau konselor pernikahan. Mereka adalah para profesional yang siap membantu Bapak dan Ibu menemukan solusi terbaik. Teruslah belajar, teruslah berkomunikasi, dan teruslah saling mencintai dengan tulus. Ingatlah bahwa investasi terbaik dalam hidup ini adalah investasi pada hubungan yang sehat dan harmonis. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak video ini.
Kami sangat menghargai setiap dukungan yang diberikan kepada channel Nascare. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika dirasa bermanfaat, bagikan kepada kerabat atau sahabat yang mungkin membutuhkan informasi serupa, dan tentu saja berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya seputar kesehatan dan kesejahteraan lansia. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dianugerahi kesehatan yang prima, kebahagiaan yang melimpah, dan keharmonisan dalam keluarga. Tetaplah menjadi pribadi yang positif, aktif, dan penuh semangat. Sampai jumpa di video Nascare berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Jaga diri baik-baik, Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.